Halo teman-teman, cek. Ini sudah ada 33 peserta sudah bergabung. Mungkin dimulai dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Ecotoners yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kita mau sharing-sharing aja siang ini dengan tema ini optimasi Instagram lembaga branding. Perkenalkan dulu, nama saya Nurul dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Unpak Surabaya. Nah, ada dua narasumber pada siang hari ini, ada Fania Safa dan Anindita Satya. Bisa on cam dulu, boleh? Oh, sudah on cam. Kita sapa dulu aja Mbak dua yang cantik ini ya. Hai Mbak Fania. Halo teman-teman. Hai Anin. Halo teman-teman semuanya. Oke, udah siap nih ya? Oke teman-teman, untuk memulai webinar pada siang hari ini, mungkin bisa aku mulai dulu dengan bisa diceritakan terkait dengan apa sih sebenarnya apa sih tujuan webinar ini, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana kesan-kesannya, pengalamannya selama magang di Ekoton. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah join tapi belum tahu Ekoton itu apa. Karena ada dua narasumber pada siang hari ini, mungkin dimulai dulu dari Mbak Fania. Oke, Mbak Fania, silahkan. Halo teman-teman. Sebelumnya suara saya terdengar? Oke, terima kasih. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya aku ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman, ada 34 partisipan di sini yang sudah menyempatkan waktunya untuk join webinar pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oke, menyambung pertanyaan dari moderator kita, Mbak Nurul, gimana kesannya untuk magang di Ekoton sendiri? Mungkin sebelumnya teman-teman di sini semuanya belum tahu atau masih awam dengan apa sih Ekoton itu gitu ya, dan di mana sih gitu. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu Ekoton itu apa dan di mana, Ekoton sendiri adalah lembaga observasi lingkungan yang fokusnya dengan lahan basah, yang mana kami fokus dengan sungai, kebetulan, Ekoton. Nah, untuk saya di sini dan Anin adalah kebetulan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 45 Surabaya, Ilmu Komunikasi yang sedang magang, kita magangers di sini, yang magang di Ekoton. Dan Ekoton sendiri beralamat di Uringi-Nanom, Gresik. Barangkali teman-teman ada yang asalnya dari Gresik bisa main tuh ke Ekoton. Untuk kesan magang di Ekoton sendiri, apa ya? Awal masuk di Ekoton, awal tahu Ekoton itu agak kaget sebenarnya. Kagetnya lebih ke apa sih ini gitu. Yang sebelumnya awam banget buat aku. Apa sih Ekoton? Aku nggak ngerti dari nol Ekoton itu apa sebenarnya. Dan ternyata setelah aku terjun, ada budaya-budaya baru, ada sosialisasi baru yang harus aku imbangi di situ, yang mana yang sebelumnya aku nggak ngerti tuh tentang misalnya program kerja mereka, ada operasi pohon, ada audit, brand audit, milah-milah sampah. Nah sebelumnya tuh aku nol dan awam banget. Nah setelah aku masuk di Ekoton, itu benar-benar, oh ternyata ini hal baru gitu, yang sebelumnya belum pernah aku tahu dan aku dapat, ternyata di Ekoton ada hal itu. Seru sih.
Terus yang magang di Ekoton sebenarnya bukan dari kita, bukan dari Untak aja, ada banyak teman-teman yang mana aku juga nambah relasi di situ. Ada teman-teman dari Universitas Trunojoyo Madura, ada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan ada juga teman-teman yang dari sekolah masih SMK. Mereka magang di situ. Gitu, Nurul. Oke, thank you loh Fania sudah bercerita. Gimana? Sama-sama. Aku mau nanya ke Anin, gimana Nin? Mungkin bisa bercerita tentang pengalaman kesan-kesannya selama magang di Eko seperti apa, dan oke, terima kasih Fania sudah bercerita. Mungkin aku bisa geser ke Anin nih. Gimana Nin ceritanya magang di Ekoton ini seperti apa? Kemudian kegiatannya ngapain aja, untuk teman-teman magangers ini ngapain aja gitu Nin. Mungkin bisa dijelaskan Anin. Oke, makasih ya Nurul atas pertanyaannya. Jadi kesannya gimana kalau misalnya aku bisa mendeskripsikan Ekoton lewat 3 kata, that will be challenging, full of surprise, dan yang terakhir itu experience. Jadi challenging di sini adalah karena aku adalah seorang overseas student, aku adalah anak rantau dari Bali gitu ya. Tiba-tiba udah kuliah di Surabaya dan magangnya di Gresik, aku banyak menemukan culture shock sebenarnya kalau bisa dibilang, apalagi utamanya di Gresik ya. Karena kita met a lot of new people, terus abis itu kita harus beradaptasi sama lingkungannya, budayanya, termasuk gimana cara bercandanya, gimana cara bicaranya, and stuff. Jadinya aku ngerasa banyak hal-hal yang baru aku tahu di tempat magangku yang sekarang ini gitu, di Ekoton. Terus juga aku harus dealing sama waktu aku untuk beradaptasi, karena ternyata adaptasi itu perlu waktu yang lumayan panjang bagi aku sendiri gitu. Apalagi kan karena kita tahu Surabaya dan Gresik itu lumayan berbeda gitu ya. Jadinya di sana aku baru tahu kalau oh aku harus dealing sama situasi yang sekarang gitu. Terus magang di Ekoton itu adalah hal yang penuh kejutan juga menurut aku. Kenapa? Karena sebagai seorang social media spesialis di Ekoton, aku ngerasa banyak hal baru yang harus aku pelajari tiap harinya, karena kan kita juga pertama harus ikut dari manajemennya Ekoton juga ya, cara mereka untuk ngatur media sosialnya mereka pertama kali gimana, dan sampai sekarang anak-anak internship dari Unpak Surabaya ikut terjun langsung di Ekoton itu sendiri gitu. Jadi aku ngerasa banyak hal-hal baru yang harus aku lakukan, dan oh ternyata gini ya rasanya magang di tempat konservasi lingkungan yang awalnya aku sama sekali nggak aware gitu. Meskipun aku suka baca-baca isu sosial, feminis segala macam, tapi ternyata isu lingkungan ini adalah hal baru untuk aku gitu. Terus nggak memungkiri juga bahwa banyak sekali pengalaman yang aku dapat, karena lagi-lagi ya budaya aku dan budaya orang Jawa, orang Gresik, orang Surabaya, it's totally different gitu. Aku yang dari Bali budayanya begini, di Jawa dapatnya begini, jadi aku harus beradaptasi sama hal-hal baru yang aku dapetin gitu. Kalau untuk soal bulan sekali kita buat tematik harusnya gimana, setelah itu baru kita eksekusi gitu sih menurut. Oke, thank you loh Fania. Anin sudah bercerita pada siang hari ini. Menarik sekali ya cerita-cerita dari teman-teman ini yang sudah magang di Ekoton. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung ke materi aja. Ini ada materi tentang optimasi Instagram sebagai lembaga branding. Wah, ini keren banget ya materinya yang akan dibawakan oleh Fania dan Anin. Tapi teman-teman mungkin bisa disimak, bisa mungkin nanti ketika ada pertanyaan itu bisa disampaikan. Oke, kepada Fania dan Anin, waktu dan tempat dipersilakan.
sambil menunggu PowerPoint-nya bisa, teman-teman yang belum follow Instagramnya Ekoton bisa follow ya, namanya @ekoton.id. Bisa di-follow dulu teman-teman, mungkin yang pasti ini teman-teman yang punya Instagram ya kan. Nah, mungkin sekarang bisa nge-follow dulu Instagramnya Ekoton, @ekoton.id. Thank you. Gimana? Sudah bisa? Oh ya, nanti kita juga buka sesi jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan sosial media, khususnya yang bisa ditanyakan ke kolom chat. Kita ada 3 pertanyaan terlebih dahulu aja. Nanti setelah itu, jika masih ada waktu untuk bisa ditanyakan selanjutnya. Khususnya mungkin pertanyaan untuk social media spesialis atau konten-konten yang kita buat di Ekoton ya, Nurul ya. Oh ya, benar banget. Selain sosial media Instagram, Ekoton juga ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook juga. Namanya tetap Ekoton, Ekoton Foundation kalau Facebooknya, terus Twitternya ekoton.id. Nah, mungkin teman-teman yang punya sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook juga bisa di-follow terlebih dahulu, biar tahu kegiatan-kegiatannya Ekoton itu ngapain aja sih sebagai NGO gitu, LSM gitu. Kegiatannya ngapain aja, terus isu-isu yang dibahas itu apa aja, terus untuk teman-teman magangers, kalau ada teman ini ada semester 5 mungkin bisa nanti ada pandangan mau magang di Ekoton gitu. Apakah sudah muncul? Sudah nih. Oke, Anin dan Fania, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke teman-teman, hari ini kita akan membicarakan tema yang udah teman-teman lihat di share screen, optimasi Instagram sebagai branding lembaga. Mungkin bisa di next. Oke, bisa teman-teman lihat di PowerPoint yang udah di-share, kita akan membahas soal media sosial gitu ya. Sebelum kita jump to social media, kita juga harus lihat perkembangan dari media sosial itu gimana. Jadi pertama, tidak hanya berbicara soal media sosial aja, di Indonesia populasi kita itu ada 274 juta orang gitu ya. Dan yang menggunakan mobile connection atau phone HP gitu, itu ada sebanyak 345 juta orang. Kenapa kok lebih banyak pengguna HP daripada populasinya nih ya? Karena pengguna handphone itu biasanya lebih dari satu gitu. Jadi tiap satu orang biasanya pakai HP lebih dari satu gitu. Makanya kenapa pengguna handphone atau mobile connection ini lebih banyak gitu ya dari populasi. Terus beranjak ke kanan, internet user yang ada di Indonesia itu ada sebanyak 202 juta dan pengguna media sosial yang aktif itu sebanyak 170 juta. Kenapa sih kok lebih banyak pengguna mobile connection ya daripada internet user atau social medianya? Karena
dia semua handphone itu smartphone. Jadi masih ada orang-orang yang menggunakan handphone yang memang untuk komunikasi aja, pure komunikasi telepon atau chat aja gitu. Makanya kenapa mobile connection ini lebih banyak daripada internet user dan aktif social media user. Beranjak ke kanan, kita balik lagi soal media sosial, utamanya platform. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari PowerPoint, itu dinyatakan bahwa ternyata ranking pertama nih dari media sosial yang kerap kali digunakan itu ada YouTube yang pertama. Lalu yang kedua ada WhatsApp, ketiga ada Instagram, keempat ada Facebook, dan yang terakhir yang kelima itu ada Twitter. Jadi itu adalah lima besar media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia. Next. Balik lagi bahas soal media sosial dan lembaga ya. Jadi untuk media sosial kita fokuskan ke Instagram dan untuk lembaganya kita ambil dari Ekoton sendiri gitu. Jadi media sosial itu menjadi sarana banyak sekali orang untuk dapat berinteraksi dan melakukan banyak hal secara virtual. Kayak apa yang kita lakukan sekarang juga ini ya. Dan hal ini dimanfaatkan oleh lembaga Ekoton yang besar namanya dari beberapa media sosial. Yang salah satunya adalah Instagram gitu ya teman-teman. Dan aplikasi yang dikenal berbasis audiovisual ini memiliki berbagai macam fitur. Contohnya kayak mengunggah foto atau video, terus Reels atau IGTV, Instastory juga. Gitu. Dan Ekoton menjadi begitu menonjol, serta kini memiliki masa yang banyak pada aplikasi berbasis audiovisual ini. Di next bisa Kak. Dan kalau teman-teman lihat, kita bahas soal media sosial lagi, tema pada slide ini adalah aku yang dulu, bukanlah aku yang sekarang. Kenapa kayak gitu? Karena dari yang teman-teman bisa lihat di bagian kiri, ini adalah feeds Instagram dari Ekoton yang dulu gitu. Jadi sebelum ada teman-teman dari internship Unpak Surabaya untuk megang sosial media Ekoton, penampakan dari feeds Instagram Ekoton sendiri seperti yang teman-teman bisa lihat ada di bagian kiri. Dan yang di bagian kanan adalah setelah teman-teman dari internship Unpak Surabaya ikut berkontribusi dalam membentuk template dan desain feeds dari Ekoton itu sendiri. Jadi pada waktu lalu Instagram dari Ekoton belum menggunakan template desain. Jadi pengunggahan foto, video, IGTV segala macamnya masih belum tertata rapi. Jadi masih belum ada waktu yang sistematis gitu untuk penguploadan dari konten-kontennya. Tapi kalau misalnya dibandingkan sekarang, Ekoton sudah memiliki template desain yang jelas dan pasti gitu, serta waktu pengunggahan yang sistematis. Jadi kita mengunggah konten-konten yang ada di Ekoton sekarang itu sesuai waktu prime time gitu. Jadi waktu-waktu di mana orang-orang biasanya banyak mengakses Instagram atau media sosial gitu. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya, Fania. Bisa langsung aja. Oke, menyambung materi yang disampaikan oleh Anin dari slide pertama tadi. Nah, untuk melanjutkan, jadi setelah kita lihat bagaimana perkembangan dari Instagram Ekoton sendiri, dari yang dulunya seperti apa dan sekarang menjadi seperti apa, tatanannya seperti ini dan sekarang menjadi seperti itu, gitu kan. Tentunya teman-teman bisa menyimpulkan mana yang enak dilihat dari feeds Instagramnya Ekoton sendiri. Nah, di sini apakah penggunaan template desain mempengaruhi laman Instagram Ekoton? Bisa dilihat sendiri, teman-teman, ada di grafik tersebut di PPT. Ada 11.991 akun yang menjangkau Instagram Ekoton pada saat ini, yang artinya itu sangat banyak sekali masa. Nah, tapi itu dengan 11.991 itu bukan bukan seluruhnya pengikut dari Instagram Ekoton, yang mana tertera pada diagram ini ada 3.674 yang pengikut Instagram Ekoton,
Lalu ada 8.317 yang bukan pengikut Instagram Ekoton. Nah, artinya dari orang-orang yang menjangkau Instagram Ekoton semuanya bukan termasuk pengikut. Jadi dari tatanan kerapian feeds dan lain-lain tadi, mungkin orang-orang belum sepenuhnya untuk mengikuti Instagram Ekoton. Mungkin mereka hanya iseng-iseng stalker gitu ya. Instagramnya Ekoton sekarang sudah rapi dan hanya melihat-lihat, scroll-scroll gitu. Nah, untuk feeds Instagram Ekoton sendiri, itu dengan penerapan template yang sudah kita buat seperti di slide sebelumnya tadi, yang mana sebelumnya dulunya Ekoton itu belum memiliki template yang berwarna hijau dengan rapi seperti sekarang. Nah, dengan penerapan template tersebut, itu sampai sekarang pun masih kita terapkan untuk mengunggah konten, lalu dampaknya menjadi banyak akun yang menjangkau Instagram Ekoton pada saat ini. Begitu. Bisa di next? Oke. Setelah melihat insight dari Instagram Ekoton sendiri, nah ini kebetulan kami juga sudah pernah survei kepada 114 responden yang kami dapat di sini dengan salah satu pertanyaan, yaitu hal apa yang perlu diperbaiki dalam Instagram Ekoton sendiri. Nah, kami di sini memberi pilihan ada 4. Yang pertama ada kualitas gambar dan video, yang kedua ada kualitas narasi, yang ketiga ada kualitas desain, yang keempat ada kualitas konten. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu ada masing-masing presentasenya, yang dimana paling tinggi itu ada di kualitas gambar dan video. Lalu paling tinggi kedua ada di kualitas desain, ada kualitas konten selanjutnya, lalu kualitas narasi. Nah, yang artinya dari hasil survei ini yang diisi dengan responden-responden dari pengikut Ekoton sendiri, kita bisa mengevaluasi apa-apa aja yang kurang dari Instagram Ekoton. Nah, jadi untuk kedepannya kita lihat dari survei ini, berarti kita harus memperbaiki kualitas gambar dan video tuh yang paling tinggi. Lalu kita juga harus memperbaiki kualitas desain. Mungkin desain kita masih kurang gitu kan ya, dianggap masyarakat masih kurang. Nah, itu sebagai evaluasi kita untuk kedepannya, sebagai kita media sosial spesialisnya Ekoton sendiri, mungkin kedepannya kita bisa memperbaiki apa yang dimau oleh pengikut-pengikut kita, karena kita juga menyesuaikan pengikut-pengikut kita gitu. Jadi maunya mereka seperti apa itu kita perbaiki gitu. Bisa di next? Oke. Setelah kita melihat insight, kita survei kepada responden. Nah, lalu apa sih pentingnya mengatur feeds Instagram sendiri, terutama untuk sebuah lembaga seperti Ekoton atau lembaga-lembaga lainnya? Ada 4 di sini. Yang pertama, membantu menambah followers tentunya. Yang kedua, mendapatkan engagement atau peningkatan pada insight. Yang ketiga, akun menjadi lebih dikenal. Yang keempat, layout feed menentukan tone dan vibes konten. Oke, untuk yang pertama, ini udah jelas banget, membantu menambah followers. Jadi dengan kita menata feeds Instagram lembaga kita, itu orang-orang yang melihat, itu pasti mereka tertarik. Oh iya ya, feeds-nya mereka rapi, enak dilihat, gampang dicari informasinya. Nah, dengan demikian, orang lihat itu juga otomatis mereka nge-follow gitu. Jadi secara nggak langsung itu akan membantu menambah followers kami gitu. Lalu yang kedua ada mendapatkan engagement atau peningkatan pada insight seperti yang ada di slide sebelumnya tadi yang membahas tentang insight. Nah, itu juga pengaruh dari pengaturan feeds Instagram kami. Jadi dari yang sebelumnya Instagram Ekoton itu insight-nya hanya segini, lalu sekarang dengan penataan feeds kami yang kami tata sedemikian rupa, itu membuktikan dan sudah terbukti memang bahwa insight-nya naik dan selalu meningkat gitu pada Instagram Ekoton sendiri. Lalu yang ketiga, akun menjadi lebih dikenal. Nah, pentingnya mengatur feeds ini juga membuat akun menjadi dikenal. Kenapa? Balik lagi karena mereka tertarik. Dengan mereka tertarik,
maka mereka akan menginformasikan mungkin kepada sekelilingnya, ini loh, ada Instagram lembaga ini, itu dia tuh rapi banget, gini nih, gitu misalnya. Lalu yang keempat ada layout feed, menentukan tone dan vibes konten. Nah, seperti kembali lagi di slide yang sebelumnya tadi, teman-teman sudah lihat perbedaan feeds Instagramnya Ekoton dari dulu dan sekarang. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Itu yang sebelumnya Ekoton belum memiliki tone dan vibes konten yang sekarang itu jauh lebih tertata. Yang mana yang sekarang bisa di slide yang tadi, operator mungkin. Nah, yang sekarang yang sebelah kanan ini tatanan tone dan vibes kami pada Instagram Ekoton yang jelas lebih tertata dan enak dilihat mata kalau harus dibandingkan dengan yang slide kiri gitu. Mungkin kembali lagi dengan hasil survei yang tadi, apa kekurangan, apa yang perlu diperbaiki dalam Instagram Ekoton sendiri, itu kami akan memperbaiki untuk kedepannya gitu. Makanya kami minta tanggapan dari responden kami gitu, apa yang perlu kami perbaiki untuk kedepannya. Jadi itulah pentingnya mengatur feeds di Instagram, terutama Instagram lembaga gitu. Dan itu juga buat branding lembaga tentunya ya teman-teman. Gitu sih Nurul, presentasi saya dengan Anin. Oke, thank you loh Fania dan Anin. Wah, keren sekali pembahasannya pada siang hari ini ya. Tentunya juga menambah wawasan kita, apalagi kita nih kaum muda ini relate banget sama Instagram. Tentang feeds, biar estetik itu seperti apa, biar eye-catching itu seperti apa. Kita juga perlu mengatur konten-konten apa yang akan kita unggah. Oke teman-teman, bisa Q&A mungkin ya. Bisa kalau ada teman-teman yang ingin bertanya seputar tentang Instagram sosial medianya Ekoton, bisa mungkin ditanyakan di kolom chat. Mulai sekarang ya. Kita ambil 3 pertanyaan dulu, kemudian nanti dijawab. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa di next seperti itu. Kita tunggu pertanyaannya ya teman-teman. Kalau misalkan pengen ngomong langsung, nggak di kolom chat juga boleh. Silakan on mic dan silakan memperkenalkan diri dan pertanyaannya apa. Seperti itu. Saya mau bertanya. Oh iya, boleh silahkan. Ya, selamat siang sebelumnya. Saya Kandariawan dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya mau bertanya dong Kak, ini sebelum kakak-kakaknya ini ngupload konten, apakah ada kayak briefing atau rapat besar dulu mengenai konten yang diupload sebelumnya? Mungkin ada perencanaannya dari segi warna maupun konsep desainnya gimana biar bisa langsung sesuai sama target pasarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanda. Ini Anin Fania mau dijawab langsung atau ditampung terlebih dahulu? Oke, langsung aja dijawab, silahkan. Oke, jadi terima kasih Mas Kanda. Pertanyaan tadi sebelum mempublish konten, apakah ada briefing dan lain-lain. Untuk kami sendiri kebetulan di lembaga Ekoton dan kami sebagai spesialis media sosialnya Ekoton, tentunya sebelum mempublish konten-konten yang sudah sekarang bisa kalian lihat di feeds-nya Ekoton itu kami punya tematik. Jadi kami punya jadwal dan punya template yang sudah tersusun. Jadi misalnya minggu ini hari Senin itu kami upload apa, hari Selasa kami upload apa, dan sampai 1 minggu itu. Jadi kami punya tematik. Dan apakah template-nya bagaimana gitu ya? Nah, template-nya itu kami juga sudah ada template tersendiri. Jadi misalnya konten kami itu bermacam-macam ya, ada yang edukasi, ada yang menghibur, ada yang informasi, dan lain-lain. Jadi setiap konten itu kami sudah memiliki, misal nih, Senin sekarang, Minggu sekarang kita upload konten
informasi. Nah, minggu depan kami juga upload konten informasi. Jadi template untuk mengupload konten informasi ini pakai yang minggu awal tadi. Jadi kita tinggal ubah isi kontennya aja. Untuk desainnya juga seperti itu. Kita sudah memiliki template. Itu sih. Oke, thank you Fania. Gimana Kanda, sudah menjawab pertanyaan kah? Kakak sudah Ya, menjawab, sudah. Mas Kanda. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini nih ada pertanyaan selanjutnya nih dari Ibra Ganteng. Mau tanya dong Kak, menurut Kak Anin atau Kak Fania mengenai konten, kiranya jenis konten apa yang membuat Ekoton dilirik banyak orang dan bagaimana seharusnya desain thinking dari konsep tersebut agar Ekoton semakin terkenal? Bisa dijawab? Thank you. Oke, aku langsung jawab ya, moderator ya. Jadi untuk sebentar, aku lupa pertanyaannya. Oke, jadi untuk konten sendiri nih, kiranya jenis konten apa sih yang membuat Ekoton dilirik banyak orang? Sebenarnya kita juga udah melakukan survei untuk pertanyaan tersebut. Jadi untuk konten yang dilirik banyak orang nih dari Ekoton sendiri itu adalah konten mengenai berita lingkungan gitu. Jadi kenapa sih berita lingkungan ini menjadi topik yang akhirnya hangat banget di antara pengguna Instagram atau followers dari Ekoton itu sendiri? Karena lagi dan lagi kita lihat basic dari Ekoton, kami adalah lembaga konservasi lingkungan yang banyak sekali membahas soal lingkungan gitu ya. Oleh karena itu, isu-isu mengenai lingkungan atau orang-orang atau relawan yang berkontribusi banyak untuk mempengaruhi lingkungan sendiri itu akan sangat diminati oleh para pengguna Instagram atau followers dari Ekoton itu sendiri gitu. Contohnya kalau misalnya berita lingkungan, waktu itu ada berita soal perusahaan besar yang membuang sampah industrinya itu di sungai gitu. Itu kan gak baik ya teman-teman. Jadi hal tersebut diberitakan dan akhirnya banyak teman-teman atau relawan-relawan yang pada akhirnya ternyata masih banyak kalau perusahaan tidak bertanggung jawab atas sampah-sampah yang mereka buat gitu. Padahal pada kenyataannya sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa perusahaan itu harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka buat gitu. Nah dari sana akhirnya banyak orang yang aware kalau ternyata berita seperti ini itu penting gitu. Jadi banyak yang di-share juga banyak. Terus jadinya berita lingkungan untuk dari Ekoton sendiri itu makin viral gitu. Terus selain itu, selain bahas soal berita lingkungan, ada konten-konten mengenai relawan-relawan atau orang-orang pegiat lingkungan yang akhirnya makin lama makin tersorot gitu. Salah satu contohnya adalah adik kita di Ekoton, Nina, sekarang sudah semakin melanglang buana. Waktu itu sempat ke Belanda juga untuk ada summit internasional, dan Nina serta direktur Ekoton kami ikut serta untuk pergi ke Belanda gitu. Jadi berita-berita yang membawa nama lingkungan dan relawan yang bekerja keras untuk lingkungan itu akan sangat diminati oleh banyak orang gitu. Jadi untuk design thinking atau konsep gitu ya, kalau bahas design thinking, kami akan selalu koordinasi dengan direktur kami dan public relation dari pihak Ekoton sendiri, karena kami ada di bawah naungan public relation kebetulan. Untuk konsep itu kami buat sendiri dulu, setelah itu baru kami kami diskusikan, kami rapat besar dengan direktur serta public relation dari Ekoton. Jadi untuk konsep itu akan disetujui dan akan di-up kalau misalnya konten sudah sesuai dengan apa yang prinsip-prinsip dari Ekoton gitu. Jadi sangat lebih banyak menyenggol isu-isu soal lingkungan gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah Ibra Ganteng sudah paham atau masih kurang jelas? Oke, thank you Anin buat jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Ibra. Oh ini, terima kasih. Keren Kak. Semoga terus melambung. Amin, 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 amin. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, masih ada waktu untuk bertanya. Silahkan terkait dengan Instagram, sosial media, dan lain sebagainya.
Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini teman-teman ada dari Bagus Pradana sama Kak Vivu sama Klarifa. Ini keren Kak, keren Kak. Alhamdulillah. Kak, saya mau nanya dong. Oh iya, boleh, silahkan. Oke, perkenalkan saya Klafira. Saya mau nanya sama Kak Fani atau Kak Anit lah, boleh lah jawab. Ini kan mengenai social media template, salah satunya di media Instagram ya, di Ekoton yang seperti kita ketahui. Pertanyaan saya sih cuma satu sih Kak, gimana sih caranya kita masyarakat umum ya, apalagi kan kayak kaum millennials di awal ini lebih aware atau lebih mengetahui Ekoton ini hadir di tengah kita dan memberikan insight-insight baru buat kita. Apa sih strategi yang paling menarik yang telah dibuat sama tim sekalian? Terima kasih. Oke, thank you ya pertanyaannya. Silahkan dijawab Anin atau Fania nih yang mau jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Klafira. Jadi ini adalah pertanyaan yang menarik sebenarnya karena di awal saya dan teman-teman bergabung menjadi internship di Ekoton, kami juga bertanya-tanya gitu. Karena sebenarnya kami sebagai anak muda sendiri pun untuk masalah lingkungan itu masih benar-benar nol dari dari sebelum jadi magangers di Ekoton gitu. Karena lagi dan lagi benar kata Kak Klafira tadi, untuk menggayat anak muda itu cukup susah, apalagi kalau masalahnya masalah lingkungan. Beda lagi kalau masalah hati ya. Biasanya banyak yang tertarik gitu. Jadi cara kami untuk menggayat anak-anak muda itu biasanya lewat konten namanya Kitok. Jadi ada Ekoton Talk, kita membahas soal isu-isu lingkungan. Nah, itu bersama teman-teman yang memang pegiat lingkungan, dan pegiat lingkungannya ini pegiat lingkungan yang masih anak muda gitu. Jadi gimana cara kita mengemas suatu berita, suatu isu lewat persembahan yang kita lakukan secara mudah banget gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah nonton Ekoton Talk di Instagramnya Ekoton, waktu itu live Instagram. Untuk pertama kali ada Ekoton Talk itu penontonnya lebih dari 70 orang. Jadi itu adalah rekor pertama kami di Ekoton untuk live Instagram. Jadi biasanya live Instagram 12 sampai 20 orang. Ekoton Talk hadir dan akhirnya bisa nembus 70 itu udah lebih dari ekspektasi kami. Karena ternyata banyak banget gitu orang-orang yang tertarik sama live Instagram. Karena waktu itu juga kami sempat survei di Google Form, dan memang banyak dari teman-teman yang merasa konten lewat live Instagram dalam bentuk Ekoton Talk itu sangat menarik buat mereka gitu. Jadi dari sana kami akhirnya bisa menarik anak-anak muda untuk akhirnya aware gitu sama lingkungan, terus ikut jadi relawan, ikut memberitakan hal-hal lingkungan yang sebenarnya sebelumnya juga kayaknya pada nggak ada yang tahu gitu. Nah dari sana akhirnya kita nemuin formula yang oke, anak muda tuh suka gitu. Akhirnya ya lahirlah Ekoton Talk dan berkembang terus gitu. Semoga bisa menjawab ya Kak Klafira. Thank you Anin sudah menjawab. Semoga Kak Klafira bisa terjawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari Catur Ajeng Karya. Kak Anin dan Kak Fania mau tanya dong, menurut kakak seberapa pentingkah konsistensi image dan tone ketika menyampaikan pesan kepada audiens pada setiap konten media sosial yang kita kelola? Apakah dengan konsistensi tersebut masyarakat akan lebih mudah untuk mengingat konten media sosial kita? Itu pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab. Oke, mungkin bisa aku jawab pertanyaan dari Catur Ajeng Kartikaria. Seberapa penting konsistensi image dan tone ketika menyampaikan pesan kepada audiens? Jadi konsistensi
si image dan tone itu sangat penting. Kenapa? Karena di lembaga Ekoton sendiri, untuk image yang akan digunakan pada isi konten yang akan diupload pada feed Instagramnya, Ekoton sendiri punya kriteria gambar-gambar atau foto-foto yang sudah disediakan. Jadi kita ngumpulin foto itu memang untuk diupload pada sosial media Ekoton sendiri. Jadi kita punya kriteria sendiri untuk image-nya. Dan itu harus konsisten gitu. Dan untuk tone sendiri itu juga sangat penting dan harus konsisten. Contohnya yang bisa Ajeng lihat sendiri dari slide yang tadi, tone Ekoton pada saat ini itu kita pakai template yang mana warnanya itu kita hijau ke kuningan. Tone warna kita saat ini adalah itu. Jadi mungkin dengan tone warna itu yang ditata pada feed Instagram akan bisa dan akan mudah masyarakat untuk mengingat, oh iya, ini loh kalau misal muncul di explore gitu ya, mereka mungkin udah hafal dan tahu kalau itu punya Ekoton gitu. Jadi tone dan image itu sangat penting sih untuk penatanan di Instagram dan kita harus konsisten. Mungkin dari Anin ada tambahan? Oke, menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan Fania tadi. Jadi untuk gimana caranya suatu pesan itu bisa sampai ke pengguna Instagram atau pengikut dari Ekoton sendiri, itu salah satunya dengan pengulangan informasi. Jadi poin yang tadi aku bilang, jadi pengulangan informasi itu sudah pernah disampaikan di jurusan kami di ilmu komunikasi. Jadi itu adalah salah satu cara untuk dalam tanda kutip menghipnotis para pengguna Instagram supaya secara langsung tanpa mereka sadari karena seringnya informasi tersebut dibagikan, jadi mereka aware gitu sama informasi yang akhirnya sebenarnya kita ulang-ulang aja nih gitu. Jadi untuk membuat para pengguna Instagram itu paham soal apa yang sebenarnya kita gaungkan sih dari dulu, itu informasinya harus diulang-ulang gitu. Dan juga kan kalau misalnya di Ekoton itu lebih banyak soal visual, meskipun lainnya juga ada audio visual gitu ya. Visual, jadi foto-foto yang kami upload, yang kami unggah di Instagram atau di media sosial lainnya, itu juga salah satu foto yang dapat berbicara gitu. Jadi orang-orang diharapkan nggak hanya melihat foto ya udah sebatas foto gitu, enggak. Jadi harus diinterpretasikan gitu. Ini fotonya berbicara soal apa ya? Kalau misalnya di sungai ada banyak sampah, penjiwaan dari foto itu atau arti dari foto itu tuh apa ya gitu. Jadi foto juga bisa berbicara sih. Selain poinnya, kita juga harus mengulang untuk menyampaikan informasi agar teman-teman bisa paham dan akhirnya melakukannya di kehidupan hari-hari. Kita juga mengunggah foto-foto supaya teman-teman juga paham, oh kondisinya seperti ini. Oh ternyata dampak yang dihasilkan dari sampah plastik itu seperti ini gitu. Jadi ada poin-poin yang sebenarnya terselubung, cuma secara nggak langsung juga bisa mempengaruhi teman-teman sekalian. Oke, thank you Fania sama Anin udah sharing ke kita pada siang hari ini. Semoga ini juga menambah wawasan kita ya tentang Instagram, tentang bagaimana mengelola feeds, bagaimana menciptakan konten-konten yang menarik khususnya buat anak-anak muda ya, biar mereka tertarik gitu melihat konten Instagram kita. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah berpartisipasi, sudah join pada siang hari ini. Mungkin bisa aku tutup dengan kesimpulan bahwa Instagram ini merupakan salah satu media yang sangat berpengaruh untuk membranding suatu lembaga. Namun tak cukup dengan punya Instagram aja, tapi juga penyusunan feeds dari segi konten maupun visualnya, baik caption atau narasinya itu juga perlu diperhatikan agar bisa menarik audiens dan akhirnya pesan itu tersampaikan kepada
kepada audiens gitu. Apalagi kita sebagai anak ilmu komunikasi ya, kita kan harus mengerti bagaimana cara agar pesan itu nyampe ke komunikan dengan baik gitu. Nah, mungkin penyampaiannya dalam Instagram ini dalam bentuk visual. Jadi kita bagaimana kita mengatur konten atau menyampaikan pesan lewat gambar ataupun suara video gitu. Nah, dengan adanya konten-konten ini, akhirnya ketika konten itu dirasa menarik, itu juga akan menambah insight Instagram lembaga itu sendiri, sehingga banyak followers-followers yang bergabung, banyak followers-followers yang ikut gitu, tertarik, apa sih Ekoton ini, apa sih kok keren, apa konten-kontennya seperti itu. Nah, mungkin juga bisa kalau dari Anin sama Fania tadi dibentuk konten planner gitu dalam kurun waktu 1 bulan, misalnya kita menyusun konten seperti itu. Oh ya, teman-teman thank you ya sudah bergabung. Mungkin sekarang bisa sesi foto dulu. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Kita foto bersama. Oke? Oh ya, yang bisa aja. Mungkin ada yang lagi di jalan atau di mana, nggak apa-apa kalau nggak on cam. Tapi kalau yang bisa on cam, silakan on cam ya teman-teman. Kita mau mengabadikan momen ini. Oke, sudah banyak yang on cam. Ini kita hitung. 1, 2, 3. Gimana operator? Sudah dapat gambarnya? Oke, thank you ya teman-teman. Aku Nurul Fitriani sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ekotoners dan teman-teman dari Untak ataupun yang lainnya yang sudah bergabung pada webinar siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, ada penyampaian yang kurang berkenan. Aku selaku moderator mewakili Fania dan Anin juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Thank you ya, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.